Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syifa Fatimah Zahra Salsabila sebagai moderator sekaligus pembicara pertama. Perkenalkan, nama saya Yunisha Rodiana Putri sebagai pembicara kedua. Perkenalkan, saya Lutfiana sebagai pembicara ketiga. Membahas tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar, mari kita mengenal dulu apa itu pasar. Pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, di interaksi antara penjual dan pembeli itu akan mengakibatkan permintaan dan penawaran serta menentukan harga dan jumlah barang yang beredar. Next. Permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga. Nah, hukum permintaan itu ketika harga naik, maka permintaan akan turun. Nah, ketika harga turun, maka permintaan akan naik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya permintaan. Di antaranya itu ada harga barang itu sendiri, terus lalu ada pendapatan konsumen, ada harga barang terkait, selera konsumen, dan ekspektasi di masa depan. Berikut adalah kurva permintaan. Kurva menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva permintaan menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah yang diminta konsumen. Kurva ini biasanya menurun dari kiri atas ke kanan bawah yang menggambarkan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah permintaan barang tersebut. Nah, kurva ini dimiliki oleh konsumen. Materi kedua yaitu penawaran. Definisi penawaran yaitu jumlah barang yang ingin dijual produsen pada berbagai tingkat harga. Hukum penawaran yaitu harga naik, penawaran maka akan naik. Harga turun, maka penawaran akan turun. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada harga barang, biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, dan ekspektasi masa depan. Ada kurva penawaran, kurva naik dari kiri bawah ke kanan atas. Kurva penawaran menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Kurva ini biasanya naik dari kiri bawah ke kanan atas, menunjukkan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang akan diproduksi dan ditawarkan oleh produsen. Materi selanjutnya adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada suatu harga tertentu. Harga pada titik ini disebut harga keseimbangan dan jumlah barang yang diperdagangkan pada hari ini disebut jumlah keseimbangan. Keseimbangan ini menciptakan stabilitas di pasar. Selanjutnya ada grafik keseimbangan pasar, gabungan kurva permintaan dan penawaran. Grafik ini menunjukkan pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran di titik keseimbangan. Titik pertemuan ini yang disebut equilibrium point adalah tempat di mana harga dan jumlah barang yang diperdagangkan mencapai keseimbangan. Pada titik ini, tidak ada kekurangan ataupun kelebihan barang di pasar. Selanjutnya ada perubahan keseimbangan pasar. Jika permintaan bertambah, kurva permintaan bergeser ke kanan, harga naik. Dan jika penawaran bertambah, kurva penawaran bergeser ke kanan, harga turun. Jadi kayak gini. Gitu. Contoh kasus sederhana, misal panen melimpah menurunkan harga. Itu contohnya. Selanjutnya kesimpulan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa permintaan dan penawaran saling mempengaruhi harga di pasar. Keseimbangan pasar membantu menjaga stabilitas harga dan jumlah barang yang beredar. Namun, faktor eksternal seperti perubahan teknologi, kebijakan pemerintah, atau kejadian tak terduga lainnya dapat menggeser keseimbangan pasar yang memengaruhi harga dan jumlah barang yang tersedia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.